Anda menonton ini sekarang karena Tuhan telah mempersiapkan momen ini khusus untuk Anda. Bukan kebetulan video ini muncul di layar Anda hari ini. Ada sesuatu yang perlu Anda dengar, sesuatu yang akan mengubah cara Anda memandang orang-orang yang menertawakan Anda, yang mengejek penderitaan Anda, yang meragukan kemampuan Anda. Tetaplah di sini. Setiap detik video ini dibuat untuk hati Anda. Ada hukum di alam semesta yang tidak pernah gagal. Tidak pernah. Sepanjang sejarah manusia, hukum ini tidak pernah berhenti berfungsi. Hukum ini tidak menghormati status sosial, uang, koneksi politik, atau ketenaran. Hukum ini bertindak pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, dengan ketepatan yang hanya dapat digambarkan sebagai ilahi. Hukum ini memiliki nama yang bergema di semua budaya, di semua agama, di semua tradisi spiritual umat manusia. Karma. Dan karma dari orang yang menertawakan Anda adalah sesuatu yang akan membuat Anda benar-benar terdiam. Coba pikirkan sejenak, Anda pernah mengalami ini sebelumnya. Seseorang menertawakan situasi Anda. Mungkin saat Anda sedang mengalami masa sulit secara finansial, dan orang itu mengomentari kemiskinan Anda sambil tertawa. Mungkin saat Anda kehilangan pekerjaan, dan seseorang diam-diam merayakannya. Mungkin saat hubungan Anda berakhir, dan seseorang yang Anda anggap teman berbisik di belakang Anda bahwa Anda pantas mendapatkannya. Mungkin saat Anda berbagi mimpi, proyek, atau ide, dan hanya menerima ejekan dan penghinaan sebagai balasannya. Mungkin rasa sakit itu masih terbuka di dalam diri Anda, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Namun yang perlu Anda pahami hari ini adalah bahwa rasa sakit ini memiliki tujuan, dan orang yang menyebabkan rasa sakit ini telah mengaktifkan sesuatu yang tidak dapat dinonaktifkan. Mereka mengaktifkan mekanisme paling tepat di alam semesta. Mereka memicu roda gigi yang diciptakan Tuhan bahkan sebelum Dia menciptakan umat manusia. Dan ketika roda gigi itu mulai berputar, tidak ada kekuatan manusia yang mampu menghentikannya. Mari kita telusuri lebih dalam hal ini. Mari kita telusuri spiritualitas yang lebih dalam dari fenomena ini. Karena apa yang terjadi pada mereka yang menertawakan penderitaan orang lain bukanlah sekadar masalah keadilan kosmik. Ini adalah masalah hukum spiritual. Ini adalah masalah bagaimana alam semesta telah terstruktur sejak penciptaannya. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta, Dia tidak hanya menciptakan materi dan energi, Dia menciptakan keteraturan. Dia menciptakan prinsip-prinsip yang mengatur tidak hanya dunia fisik, tetapi juga dunia spiritual, dunia niat, dunia tindakan, dan konsekuensi. Dan salah satu prinsip mendasar ini adalah, apa yang Anda lakukan kepada orang lain, Anda lakukan kepada diri sendiri. Ini bukan metafora. Ini adalah hukum yang nyata seperti gravitasi. Ketika seseorang menertawakanmu di saat kamu sedang kesakitan, lemah, atau rentan, orang itu bukan hanya bersikap kejam. Mereka sedang menandatangani perjanjian dengan alam semesta. Mereka mengatakan, dengan tawa, penghinaan, dan kekejaman mereka, aku menerima bahwa ini juga akan terjadi padaku. Dan alam semesta dengan ketepatan sempurnanya berkata, setuju. Namun inilah yang membuat hukum ini begitu mendalam, begitu kuat, dan begitu tak terhindarkan. Karma tidak bekerja seperti keadilan manusia. Keadilan manusia lambat, cacat, korup, dan tidak lengkap. Karma berbeda. Karma bekerja pada waktu yang tepat menurut kehendak Tuhan. Dan waktu yang tepat menurut kehendak Tuhan bukanlah waktu kita. Pernahkah Anda mengamati bagaimana alam bekerja? Benih yang ditanam hari ini tidak akan berbuah besok, tetapi ia pasti berbuah. Tentu saja. Dan semakin dalam benih itu ditanam, semakin kuat akarnya dan semakin melimpah panennya. Orang yang menertawakan Anda menanam benih karma pada saat itu. Dan benih itu sedang tumbuh, diam-diam, tak terlihat oleh mata manusia, tetapi tumbuh dengan kekuatan yang tak tertahankan di kedalaman alam semesta spiritual. Terdapat sebuah prinsip dalam kitab suci yang berlaku di semua tradisi agama. Tidak masalah apakah Anda seorang Kristen, Muslim, Hindu, Buddha, atau sekadar seseorang yang percaya pada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Prinsip ini ada di mana-mana karena merupakan kebenaran universal. Prinsip itu mengatakan, janganlah tertipu karena Allah tidak dapat diperolok-olokkan. Apa yang ditabur manusia, itulah yang akan dituainya. Ini bukanlah ancaman. Ini adalah deskripsi
tentang realitas spiritual. Dan sekarang saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang akan sepenuhnya mengubah perspektif Anda tentang orang-orang yang menertawakan Anda. Saya perlu menunjukkan kepada Anda apa yang terjadi secara spiritual tepat pada saat seseorang memilih untuk menertawakan penderitaan Anda. Saat orang itu tertawa, mereka membuka pintu dalam hidup mereka sendiri. Pintu yang memungkinkan semua hal yang mereka tertawakan masuk ke dalam diri Anda. Seolah-olah alam semesta menciptakan cermin yang sempurna. Setiap tawa, setiap ejekan, setiap momen kekejaman menjadi cermin yang memantulkan kembali, berlipat ganda, diperkuat pada saat yang dipilih alam semesta sebagai saat yang sempurna. Namun ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Ketika Anda berada di bawah, ketika Anda lemah, ketika Anda rentan, Anda berada dalam keadaan rahmat rohani. Anda tidak menyadarinya, tetapi justru pada saat penghinaan, kesakitan, dan kegagalan yang tampak, itulah Tuhan lebih dekat kepada Anda daripada waktu lainnya. Ada hukum rohani yang mengatakan Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi memberikan rahmat kepada orang yang rendah hati. Orang yang berada di bawah, yang sedang dihina, sedang menerima rahmat, dan orang yang berada di atas, tertawa, sedang menentang Tuhan. Bayangkan betapa besarnya hal itu. Saat kamu diejek, tanpa sadar, kamu sedang dipersiapkan. Rasa sakit yang kamu rasakan saat itu adalah api yang menempa karaktermu. Itu adalah tekanan yang mengubah batu bara menjadi berlian. Itu adalah proses yang digunakan alam untuk menciptakan hal-hal yang paling berharga. Dan orang yang menertawakanmu tanpa sadar turut berkontribusi pada transformasimu. Mereka digunakan sebagai instrumen dalam perjalananmu, bahkan tanpa bermaksud demikian. Sekarang saya ingin kalian memikirkan nama-nama terbesar dalam sejarah umat manusia. Pikirkan tentang orang-orang yang mengubah dunia. Pikirkan tentang mereka yang membangun kerajaan, menciptakan mahakarya, memimpin gerakan, mengubah peradaban. Tahukah kalian apa kesamaan hampir semua dari mereka? Hampir semua dari mereka diejek sebelum meraih kemenangan. Hampir semua dari mereka pernah mengalami saat-saat di mana orang menertawakan mimpi mereka, meragukan kemampuan mereka, dan mencemooh visi mereka. Abraham Lincoln kalah dalam begitu banyak pemilihan sehingga teman-temannya menganggapnya gila karena terus mencoba. Orang-orang menertawakan kegigihannya. Di mana orang-orang itu sekarang dan di mana Lincoln? Wajahnya terukir di batu di pegunungan Amerika dan tercetak di setiap uang kertas $5. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menciptakan bola lampu. Guru-gurunya mengatakan dia tidak mampu belajar. Orang-orang mengejek eksperimennya. Dan ketika lampu akhirnya menyala, lampu itu menerangi seluruh dunia, termasuk rumah-rumah orang-orang yang menertawakannya. Steve Jobs dipecat dari perusahaan yang ia ciptakan sendiri. Orang-orang menertawakannya. Mereka mengatakan karirnya sudah berakhir, bahwa ia tidak akan pernah kembali. Tetapi ia kembali dan mengubah tidak hanya Apple, tetapi seluruh industri teknologi, seluruh budaya, seluruh cara umat manusia berkomunikasi. Dan dalam setiap kasus ini, tahukah Anda apa yang terjadi pada mereka yang tertawa? Tahukah Anda apa yang terjadi pada mereka yang ragu? Alam semesta menyediakan persis apa yang perlu mereka lihat. Karma tidak menghancurkan orang-orang ini dengan petir dari langit. Tidak. Karma bertindak dengan cara yang jauh lebih dalam, jauh lebih tepat, jauh lebih presisi. Karma hanya membiarkan orang-orang ini terus menjadi diri mereka sendiri, sementara waktu mengungkapkan siapa orang-orang pilihan itu. Namun sekarang saya perlu membicarakan sesuatu yang kebanyakan video spiritual tidak berani katakan. Saya perlu berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang tertawa. Bukan sebagai balas dendam, bukan sebagai kepuasan, tetapi sebagai pemahaman spiritual tentang hukum universal yang selalu berlaku. Hal pertama yang terjadi pada mereka yang menertawakan penderitaan orang lain adalah sesuatu yang tak terlihat, tetapi merupakan hal yang paling menghancurkan. Itu terjadi di dalam diri. Ketika seseorang memilih untuk mengejek orang lain di saat mereka menderita, mereka mengaktifkan mekanisme spiritual dalam diri mereka sendiri untuk mengeraskan hati. Hati manusia diciptakan untuk merasakan empati, untuk merasakan belas kasihan, untuk terhubung dengan penderitaan orang lain.
Ketika seseorang dengan sengaja memilih untuk melakukan yang sebaliknya, memilih untuk tertawa di saat seharusnya menangis, memilih untuk mengejek di saat seharusnya mendukung, mereka merusak kemampuan mereka sendiri untuk merasakan. Dan ini memiliki konsekuensi yang jauh melampaui karma yang terlihat. Seseorang dengan hati yang keras tidak dapat sepenuhnya menerima cinta. Mereka tidak dapat membangun hubungan yang sejati. Mereka tidak dapat mengalami kedamaian mendalam yang datang dari keselarasan dengan alam semesta. Mereka mungkin memiliki uang, mereka mungkin memiliki kesuksesan yang tampak, mereka mungkin memiliki kehidupan yang tampak mengagumkan dari luar. Tetapi di dalam ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh pencapaian materi apapun, dan itu sendiri sudah merupakan karma yang menghancurkan. Hal kedua yang terjadi adalah alam semesta mulai mengatur keadaan yang menciptakan kerentanan yang persis, sama seperti yang ditertawakan orang itu. Tidak selalu dengan cara yang sama, tidak selalu dalam konteks yang sama. Tetapi alam semesta adalah cermin yang sempurna. Jika seseorang menertawakan Anda karena Anda kehilangan uang, alam semesta tidak serta-merta akan mengambil uang orang itu. Alam semesta mungkin menciptakan situasi di mana mereka kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kesehatan orang yang dicintai, hubungan yang mereka anggap solid, reputasi yang mereka bangun selama bertahun-tahun. Dan pada saat kehilangan dan kerentanan itu, mereka akan mengingat. Mereka akan mengingat Anda. Mereka akan mengingat saat mereka menertawakan Anda. Dan ingatan itu akan menyakitkan dengan cara yang tidak memiliki penjelasan rasional. Hal ketiga adalah apa yang disebut oleh orang-orang spiritual sebagai isolasi karma. Kekejaman memiliki energi yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya, bahkan ketika mereka tidak dapat mengartikulasikan persepsi tersebut. Seiring waktu, orang-orang yang bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi mulai secara alami menjauhkan diri dari orang-orang yang menertawakan penderitaan orang lain. Sebagian besar waktu, ini bukanlah keputusan yang disadari. Ini adalah respons energik, spiritual, dan intuitif. Dan orang yang menertawakan itu secara bertahap akan mendapati diri mereka hanya dikelilingi oleh orang-orang yang juga bergetar pada frekuensi rendah yang sama dengan kekejaman. Dan kemudian karma menjadi lebih berputar karena orang-orang yang sama itu pada akhirnya akan menertawakan mereka ketika mereka membutuhkan dukungan. Dimensi keempat karma, dan ini yang paling spiritual dari semuanya, adalah apa yang terjadi dalam hubungan antara orang tersebut dan yang suci. Ada dimensi kehidupan spiritual yang hanya terbuka bagi orang-orang yang rendah hati, yang penuh kasih sayang, bagi mereka yang menghormati penderitaan orang lain sebagai sesuatu yang suci. Ketika seseorang menutup pintu ini melalui kekejaman, mereka juga menutup saluran tempat berkat ilahi mengalir. Dan tidak peduli berapa banyak lilin yang dinyalakan orang itu, berapa banyak doa yang mereka ucapkan, berapa banyak janji yang mereka tepati. Jika hati tertutup terhadap penderitaan orang lain, hati itu tertutup terhadap Tuhan. Ini adalah hukum spiritual yang mutlak. Tapi sekarang saya perlu menanyakan sesuatu yang penting kepada Anda, sesuatu yang akan mengubah arah video ini dengan cara yang mungkin tidak Anda duga. Saya perlu bertanya kepada Anda, saat Anda mendengarkan ini, apa yang Anda rasakan? Apakah Anda merasa lega? Apakah Anda merasa bahwa keadilan sedang ditegakkan? Apakah Anda merasa puas membayangkan bahwa orang yang menertawakan Anda akan mendapatkan balasan yang setimpal? Jika demikian, saya perlu Anda memperhatikan apa yang akan saya katakan, karena itu adalah poin terpenting dari seluruh video ini. Karma tidak hanya berlaku untuk orang yang tertawa. Karma berlaku untuk semua orang, termasuk Anda, dan ada karma spesifik, kuat, dan transformatif yang tersedia untuk Anda saat ini tergantung pada bagaimana Anda memilih untuk menanggapi apa yang terjadi. Ada dua jalan yang terbuka bagi setiap orang yang telah dicemooh, dihina, atau disakiti oleh tawa kejam seseorang. Jalan pertama adalah jalan kepahitan. Ini adalah jalan memendam dendam, memelihara kepahitan, dan dengan cemas menunggu kehancuran orang yang menyakiti Anda. Jalan ini tampak wajar, adil, bahkan benar secara spiritual ketika Anda berpikir Anda hanya menunggu karma berjalan sesuai kodratnya. Tetapi jalan ini memiliki harga yang menghancurkan. Dendam adalah racun yang Anda minum dengan harapan orang lain akan mati. Kepahitan menghancurkan orang yang membawanya dari dalam keluar, bukan orang yang menyebabkannya.
Jalan kedua adalah jalan yang dipilih oleh makhluk spiritual terhebat umat manusia. Ini adalah jalan yang memisahkan mereka, yang benar-benar telah bertumbuh dari mereka yang hanya sekadar bertahan hidup. Ini adalah jalan pengampunan. Bukan pengampunan yang lemah, bukan pengampunan yang berpura-pura tidak terjadi apa-apa, bukan pengampunan yang membuka pintu bagi kekejaman yang lebih besar. Ini adalah pengampunan yang kuat, pengampunan yang membebaskan Anda dan menyerahkan penghakiman ke tangan Tuhan. Ini adalah pengampunan yang mengatakan, saya tidak akan lagi menanggung beban ini. Saya menyerahkan situasi ini kepada hukum universal. Saya percaya bahwa alam semesta akan bertindak dengan sempurna. Dan inilah karma yang paling ampuh dari semuanya. Karma pengampunan. Ketika Anda benar-benar memaafkan seseorang yang telah menyakiti Anda tidak hanya membebaskan orang itu dari rasa dendam Anda. Anda juga melepaskan sejumlah besar energi spiritual yang terperangkap di dalam diri Anda. Energi yang dikonsumsi oleh kebencian, kepahitan, dan amarah. Dan ketika energi ini dilepaskan, ia berubah menjadi kekuatan kreatif, kejernihan mental, keterbukaan spiritual, dan kemampuan untuk menerima berkah yang telah disiapkan alam semesta untuk Anda. Pikirkan secara praktis. Setiap kali Anda memikirkan orang yang menertawakan Anda dengan marah, dengan keinginan untuk membalas dendam, dengan kepahitan, Anda menghabiskan energi mental dan spiritual untuk orang itu. Anda secara harfiah memberi mereka perhatian Anda. Anda membiarkan mereka terus tinggal di kepala Anda sebagai penyewa, tanpa membayar sewa, mengonsumsi ruang mental Anda yang paling berharga. Dan semua ruang yang mereka tempati adalah ruang yang tidak tersedia untuk impian Anda, proyek Anda, hubungan yang benar-benar penting. Pengampunan bukanlah hadiah yang Anda berikan kepada orang yang menyakiti Anda. Pengampunan adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Itu adalah pembebasan Anda. Itu adalah langkah Anda menuju karma tertinggi yang ada, karma cinta. Namun, saya perlu membicarakan sesuatu yang lebih dalam lagi mengenai karma dan pengampunan. Saya perlu membicarakan apa yang terjadi secara spiritual ketika Anda benar-benar memaafkan seseorang yang telah mempermalukan Anda. Karena alam semesta tidak hanya mencatat kekejaman. Alam semesta juga mencatat tindakan kebaikan. Dan tindakan memaafkan seseorang yang tidak pantas mendapatkan pengampunan adalah salah satu tindakan kebaikan paling ampuh yang dapat dilakukan manusia. Ketika Anda memaafkan, Anda bertindak seperti Tuhan bertindak. Anda menjalankan kualitas paling ilahi yang ada dalam diri manusia. Dan ketika Anda bertindak seperti Tuhan, Anda menarik berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi mereka yang bertindak seperti Dia. Bukan suatu kebetulan bahwa dalam kisah-kisah semua tradisi spiritual, momen-momen transformasi terbesar, peningkatan terbesar, dan kepuasan terbesar datang setelah momen-momen pengampunan yang tulus. Yusuf di Mesir, setelah dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya sendiri, setelah bertahun-tahun menderita dan mengalami ketidakadilan, momen kejayaan terbesar dalam hidupnya datang ketika ia memiliki kesempatan untuk membalas dendam dan memilih untuk memaafkan. Dan justru tindakan pengampunan inilah yang membuka jalan menuju berkat terbesar dalam hidupnya. Nelson Mandela, yang dipenjara selama 27 tahun, bisa saja keluar dari penjara dengan penuh kebencian, amarah, dan keinginan untuk balas dendam. Dan tidak seorang pun, sama sekali tidak seorang pun, dapat menyalahkannya untuk itu. Tetapi dia memilih jalan pengampunan. Dan pengampunan itu tidak hanya membebaskannya secara pribadi, tetapi juga membebaskan seluruh bangsa. Karma dari pengampunan satu orang mengubah takdir suatu negara. Namun sekarang saya perlu kembali ke karma orang yang menertawakan Anda, karena ada dimensi karma ini yang belum kita jelajahi dan yang sangat mendasar agar Anda memahami apa yang terjadi di alam spiritual. Ada sesuatu yang oleh para ahli spiritual disebut hutang karma. Ini berbeda dari sebab dan akibat sederhana. Hutang karma terakumulasi ketika seseorang bertindak melawan hukum kasih sayang berulang kali, dengan sengaja dan secara sadar. Setiap kali orang itu memilih untuk menertawakan penderitaan orang lain, setiap kali mereka memilih ejekan alih-alih belas kasihan, setiap kali mereka memilih kekejaman alih-alih dukungan, mereka menambah hutang karma mereka.
Dan hutang ini tidak seperti hutang finansial, tidak dapat dinegosiasikan, tidak dapat dibiayai ulang, tidak dapat dibatalkan oleh perbuatan baik selanjutnya tanpa proses transformasi batin yang tulus. Hutang karma hanya dapat dilunasi dengan dua cara. Pertama, melalui pengalaman yang menciptakan empati yang hilang, yaitu orang tersebut mengalami persis apa yang telah mereka lakukan kepada orang lain dan belajar melalui pengalaman itu. Kedua, melalui transformasi spiritual yang sejati, di mana orang tersebut menyadari kerugian yang telah mereka sebabkan, mencari penebusan yang tulus, dan berubah dari dalam keluar. Ketika transformasi tidak terjadi, pengalaman itu terjadi. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu karena alam semesta sangat sabar, tetapi juga sangat tepat. Sekarang, saya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang waktu karma yang akan sangat mengejutkan Anda. Karma tidak hanya bekerja dalam kehidupan saat ini. Tradisi spiritual tertua umat manusia mengajarkan bahwa karma meluas melampaui satu kehidupan. Tetapi bahkan jika Anda tidak percaya pada kehidupan masa lalu atau masa depan, ada cara untuk memahami prinsip ini dalam satu kehidupan. Karma bekerja dalam siklus. Dan siklus ini terkadang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk selesai. Inilah sebabnya mengapa terkadang tampak bahwa orang-orang kejam makmur, bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan tidak dihukum. Bukan karena karma tidak ada, tetapi karena siklusnya belum selesai. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, penggilingan Tuhan berlangsung lambat, tetapi menggiling dengan sempurna. Itulah karma yang sedang bekerja, menggiling perlahan, menggiling dengan kesempurnaan mutlak. Dan ketika siklusnya selesai, ketika penggilingan menyelesaikan pekerjaannya, hasilnya tak terhindarkan, tepat dan sempurna. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang terjadi secara khusus pada orang yang menertawakan Anda di depan umum. Karena ada dimensi tambahan pada karma mereka yang memilih untuk mempermalukan seseorang di depan orang lain. Ketika penghinaan itu terjadi di depan umum, karma tersebut juga memiliki dimensi publik. Tidak selalu dengan cara yang sama, tidak selalu di panggung yang sama. Tetapi alam semesta memiliki cara untuk menciptakan situasi di mana audiens yang sama yang menyaksikan penghinaan tersebut atau kelompok yang setara menyaksikan kebalikannya. Ini bukanlah kekejaman dari alam semesta, ini adalah keseimbangan. Ini adalah hukum cermin yang bekerja dalam dimensi penuhnya. Pikirkan tentang kisah-kisah yang telah Anda saksikan terjadi di sekitar Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang mempermalukan seseorang di depan umum dan kemudian dipermalukan di depan umum juga. Pikirkan tentang kejadian di mana orang yang menunjuk jari sambil tertawa kemudian terlihat dengan jari yang ditunjuk kembali kepada mereka. Alam semesta memiliki rasa simetri yang hampir puitis dalam ketepatannya. Namun sekarang saya perlu membawa Anda ke dimensi percakapan yang lebih dalam lagi. Saya perlu berbicara kepada Anda tentang apa yang terjadi pada Anda, khususnya pada Anda, pada periode setelah seseorang menertawakan Anda. Karena periode ini, secara spiritual, adalah salah satu yang terpenting dalam hidup Anda. Dan bagaimana Anda menjalani periode ini menentukan jenis karma yang akan Anda tuai di masa depan. Ketika seseorang menertawakanmu, ketika seseorang mempermalukanmu, ketika seseorang membuatmu merasa kecil, lemah, tidak kompeten, atau tidak berharga, ada respons alami yang terjadi pada setiap manusia. Sebagian dari dirimu ingin membuktikan bahwa orang itu salah. Sebagian dari dirimu ingin menunjukkan bahwa kamu mampu, bahwa kamu akan mengatasi, bahwa kamu akan berkembang, bahwa kamu akan menang. Dan itu sehat. Itulah energi yang mengubah penghinaan menjadi motivasi. Namun ada perbedaan penting antara dua cara menggunakan energi ini. Cara pertama adalah bertindak untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang, untuk membuat orang yang menertawakan Anda merasa bahwa mereka salah, untuk tampil di hadapan mereka dengan kesuksesan Anda dan berkata, mungkin bukan dengan kata-kata, tetapi dengan kehadiran Anda. Lihat, Anda salah tentang saya. Cara ini mungkin membawa Anda pada kesuksesan eksternal, tetapi itu akan membuat Anda merasa hampa di dalam, karena kesuksesan yang Anda bangun untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang didasarkan pada sesuatu yang rapuh. Itu didasarkan pada pendapat orang lain.
Dan pada hari orang itu tidak lagi ada atau tidak lagi penting, fondasi kesuksesan Anda akan runtuh. Cara kedua adalah menggunakan rasa sakit ini sebagai bahan bakar untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Bertanya pada diri sendiri bukan apa yang perlu kamu lakukan agar orang lain mengakui nilaimu, tetapi apa yang perlu kamu lakukan untuk menjadi versi dirimu yang paling lengkap, otentik, dan terpenuhi. Membangun bukan untuk membuktikan, tetapi untuk bertumbuh. Menjadi bukan seperti yang mereka pikir seharusnya kamu, tetapi seperti yang Tuhan ciptakan. Ketika Anda melakukan ini, ketika Anda menggunakan rasa sakit sebagai alat untuk mengenal diri sendiri, alih-alih sebagai bahan bakar kesombongan, Anda mengaktifkan karma terkuat yang ada. Karma pemenuhan. Dan pemenuhan sejati, pemenuhan yang datang dari dalam, pemenuhan itu tidak dapat diambil dari Anda oleh siapapun. Bukan oleh krisis, bukan oleh keadaan, bukan oleh mereka yang meragukan Anda. Sekarang saya perlu memberitahu Anda tentang sesuatu yang disebut oleh orang-orang spiritual sebagai perlindungan energi. Ketika Anda mengalami penghinaan, ketika Anda disakiti oleh kekejaman seseorang, sesuatu terjadi yang tampak paradoks, tetapi sangat benar. Anda menjadi lebih kuat secara spiritual. Bukan secara otomatis, bukan tanpa usaha, bukan tanpa pilihan sadar. Tetapi berpotensi, Anda menjadi jauh lebih kuat. Ini terjadi karena rasa sakit membuka saluran yang ditutup oleh kenyamanan. Luka menciptakan ruang di mana cahaya dapat masuk dengan cara yang tidak mungkin terjadi jika Anda sepenuhnya utuh dan tanpa kerentanan. Dan ruang-ruang ini, ketika Anda mengolahnya secara spiritual, menjadi sumber kekuatan, kebijaksanaan, empati, dan hubungan terbesar Anda dengan yang sakral. Orang yang menertawakanmu, betapapun paradoksnya hal itu, tanpa disadari merupakan instrumen pertumbuhan rohanimu. Bukan karena Tuhan menyetujui kekejaman, tetapi karena Tuhan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah apa yang dirancang untuk menghancurkanmu menjadi sesuatu yang justru akan membangunmu. Dan itu adalah bentuk kasih karunia yang melampaui semua pemahaman manusia. Sekarang saya perlu berbicara tentang tanda-tanda, karena banyak orang yang menonton video ini baru-baru ini mengalami penghinaan atau sedang mengalaminya sekarang. Dan mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana mengetahui bahwa karma sedang bekerja. Bagaimana mengenali bahwa alam semesta sedang bekerja. Bagaimana memiliki keyakinan ketika segala sesuatu di sekitar tampaknya menunjukkan bahwa ketidakadilan sedang berkuasa. Tanda-tanda karma yang sedang bekerja tidak selalu dramatis. Sebagian besar waktu, tanda-tanda itu halus. Tanda-tanda itu berupa perubahan kecil dalam energi situasi. Tanda-tanda itu adalah saat-saat ketika Anda menyadari orang yang menertawakan Anda menjadi diam, padahal seharusnya mereka berbicara. Tanda-tanda itu adalah saat-saat ketika keadaan yang mereka kendalikan mulai lepas kendali. Tanda-tanda itu adalah situasi ketika pengakuan yang mereka terima mulai berkurang. Tanda-tanda itu adalah saat-saat ketika Anda menyadari mereka memandang Anda secara berbeda dengan ekspresi yang bukan lagi superioritas, tetapi sesuatu yang mulai menyerupai rasa hormat atau, dalam beberapa kasus, rasa iri. Namun, tanda yang paling kuat, tanda yang menegaskan bahwa karma bekerja secara positif dalam hidup Anda, bukanlah apa yang terjadi padanya, melainkan apa yang terjadi pada Anda. Itu terjadi ketika Anda menyadari bahwa rasa sakit yang disebabkan oleh tawa semakin berkurang. Bukan karena Anda menekannya, tetapi karena Anda mengubahnya. Itu terjadi ketika Anda menyadari bahwa Anda berkembang di bidang-bidang di mana Anda sebelumnya stagnan. Itu terjadi ketika peluang mulai muncul dengan cara yang tak terduga. Itu terjadi ketika orang-orang yang tepat memasuki hidup Anda tanpa Anda secara aktif mencarinya. Itu terjadi ketika Anda bangun di pagi hari dengan rasa tujuan yang sebelumnya tidak ada. Inilah tanda-tanda karma positif yang sedang bekerja. Dan tanda-tanda ini selalu, tanpa terkecuali, mendahului manifestasi eksternal dari peningkatan derajat Anda. Sekarang saya ingin menceritakan sesuatu yang jarang dibahas dalam video-video spiritual. Saya ingin berbicara tentang pengecualian yang tampak, tentang kasus-kasus di mana karma tampaknya tidak bekerja, tentang orang-orang yang melakukan kejahatan selama beberapa dekade dan tampaknya makmur, tentang mereka yang menertawakan, mempermalukan, menghancurkan, dan terus hidup dengan baik, setidaknya di permukaan.
kasus-kasus ini memang ada. Dan ini adalah ujian iman, ujian pemahaman spiritual Anda. Dan jawabannya tidak sederhana, tetapi mendalam. Bagian pertama dari jawabannya adalah Anda tidak pernah memiliki akses penuh ke kehidupan orang lain. Anda melihat bagian luarnya. Anda melihat kesuksesan finansial, foto-foto di media sosial, penampilan kemakmuran. Tetapi Anda tidak memiliki akses ke bagian dalamnya. Anda tidak tahu apa yang terjadi pada pukul 3 pagi ketika orang itu sendirian dengan pikirannya. Anda tidak tahu rasa sakit yang mereka tanggung, hubungan yang mereka kehilangan, kekosongan yang mereka rasakan di tengah semua kelimpahan lahiriah. Seringkali, orang-orang yang tampaknya memiliki segalanya di luar adalah orang-orang yang paling menderita di dalam. Dan penderitaan batin ini, kekosongan ini, ketidakmampuan untuk menemukan kedamaian sejati, seringkali merupakan karma yang paling kuat yang sedang bekerja. Bagian kedua dari jawaban ini berkaitan dengan waktu. Karma memiliki garis waktu yang berbeda dari kita. Dan terkadang, karma terburuk dalam hidup hanya terwujud di penghujungnya. Saat itulah seseorang mencapai akhir perjalanannya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh kekosongan yang diciptakan oleh kekejamannya, tanpa orang-orang yang benar-benar mencintainya, tanpa kedamaian batin, tanpa rasa telah memenuhi tujuan hidupnya. Dan pada saat itu, semua kemakmuran eksternal tidak memiliki nilai sama sekali. Bagian ketiga dari jawaban ini berkaitan dengan generasi. Karma bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dan antar generasi. Energi yang diciptakan seseorang melalui tindakannya akan menyebar melampaui kehidupan individunya. Pola-pola yang dibentuk seseorang dengan kekejaman, kurangnya empati, dan ejekan terhadap penderitaan orang lain, pola-pola ini akan terwujud pada generasi-generasi berikutnya. Bukan sebagai hukuman bagi anak-anak atas dosa orang tua mereka, tetapi sebagai cerminan pola spiritual dan perilaku yang ditransmisikan jika tidak dihentikan secara sadar. Namun saya ingin melampaui pengecualian yang tampak dan berbicara kepada Anda tentang sesuatu yang bahkan lebih penting. Saya ingin berbicara tentang mengapa keyakinan Anda pada karma seharusnya tidak bergantung pada melihat kejatuhan orang yang menyakiti Anda. Ketergantungan ini adalah jebakan spiritual. Ketika Anda menjadikan kedamaian, iman, dan kestabilan batin Anda bergantung pada terwujudnya keadilan secara nyata dalam kehidupan orang lain, Anda sekali lagi menempatkan orang itu di pusat kehidupan Anda. Anda sekali lagi membiarkan mereka mengendalikan pengalaman batin Anda. Dan itu adalah kebalikan dari apa yang diusulkan oleh karma sejati. Karma sejati, karma pada tingkat tertingginya, bukanlah tentang melihat orang lain menderita. Ini tentang memahami bahwa alam semesta berada dalam keseimbangan yang konstan, bahwa keadilan ilahi itu nyata dan sempurna, dan bahwa Anda dapat mempercayai proses ini tanpa perlu menyaksikan hasilnya. Ini tentang melepaskan kendali, melepaskan kebutuhan untuk melihat, mempercayai hukum yang Anda tahu ada, dan memfokuskan semua energi Anda pada apa yang berada dalam kendali Anda, perjalanan Anda sendiri, pertumbuhan Anda sendiri, peningkatan Anda sendiri. Ini adalah tahap kematangan spiritual tertinggi, dan ketika Anda sampai di sana sesuatu yang luar biasa terjadi. Pertanyaan tentang siapa yang menertawakan Anda menjadi tidak relevan, bukan karena Anda menekan perasaan itu, bukan karena Anda berpura-pura tidak sakit hati, tetapi karena Anda telah melampauinya. Anda menjadi versi diri Anda yang lebih hebat daripada momen penghinaan itu. Dan pada titik itu, karma telah melakukan tugas terpentingnya. Karma telah mengubah Anda. Sekarang saya perlu membahas aspek karma yang spesifik untuk konteks media sosial dan era digital yang kita jalani. Karena penghinaan saat ini memiliki dimensi yang tidak dihadapi generasi sebelumnya. Penghinaan saat ini bisa bersifat publik, bisa direkam, bisa dibagikan, bisa disukai, bisa menjadi viral. Dan ini menambah lapisan rasa sakit yang unik pada zaman ini. Namun, ada sesuatu yang mendalam tentang karma digital. Keabadian yang diciptakan teknologi berlaku dua arah. Sama seperti penghinaan dapat direkam, begitu pula kemenangan. Sama seperti momen kelemahan dapat didokumentasikan, begitu pula momen kemenangan. Dan alam semesta memiliki cara untuk menciptakan simetri yang bahkan lebih terlihat di dunia digital.
Ada pola yang berulang di dunia media sosial. Orang yang diejek, yang dipermalukan, yang dijadikan bahan lelucon daring, pada akhirnya akan bangkit. Dan ketika mereka bangkit, ketika mereka menang, ketika mereka menjadi seperti yang seharusnya, seluruh dunia menyaksikan. Dan orang-orang yang dulu tertawa kini menyaksikan dengan mulut ternganga. Dan algoritma yang sama yang menyebarkan penghinaan juga menyebarkan kemenangan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah karma yang bekerja melalui instrumen yang tersedia di setiap era. Sekarang saya perlu berbicara dengan Anda tentang orang-orang tertentu yang menertawakan Anda. Bukan secara umum, tetapi secara spesifik. Karena setiap hubungan memiliki dinamika karma yang unik. Dan memahami dinamika ini membantu Anda memproses apa yang terjadi dan membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana melangkah maju. Ada kategori orang yang menertawakan Anda yang oleh para spiritualis disebut sebagai jiwa-jiwa yang kontras. Orang-orang ini memasuki hidup Anda secara khusus untuk menciptakan kontras. Untuk menunjukkan kepada Anda melalui pertentangan siapa Anda sebenarnya. Untuk memaksa Anda melalui rasa sakit untuk menemukan sumber daya dalam diri Anda yang tidak Anda ketahui sebelumnya. Untuk mendorong Anda melalui penghinaan menuju versi diri Anda yang lebih tinggi. Orang-orang ini bukanlah musuh dalam arti kata yang sebenarnya. Mereka adalah instrumen, seringkali tanpa disengaja, untuk pertumbuhan Anda. Dan karma antara Anda dan mereka bukanlah permusuhan abadi, melainkan pelajaran yang telah selesai. Ada kategori lain, yang bisa disebut jiwa-jiwa yang tersesat. Mereka adalah orang-orang yang sepanjang perjalanan hidup mereka memilih untuk menutup hati mereka terhadap empati. Mereka memilih kekerasan alih-alih kelembutan, kekejaman alih-alih belas kasihan, ejekan alih-alih dukungan. Dan pilihan yang berulang ini telah memenjarakan mereka dalam pola yang mencegah mereka mengalami kedalaman eksistensi. Mereka menertawakan Anda bukan karena mereka berkuasa, tetapi karena mereka takut. Takut akan kerentanan mereka sendiri. Takut melihat dalam penderitaan orang lain cerminan penderitaan yang mereka tekan di dalam diri mereka sendiri. Tawa itu adalah bentuk pertahanan, bukan kekuatan. Dan memahami hal ini tidak mewajibkan Anda untuk langsung memaafkan, tetapi membantu Anda melihat situasi dengan kejelasan yang membebaskan. Ada juga kategori ketiga, mungkin yang paling menyakitkan dari semuanya. Ini adalah orang-orang yang Anda cintai, yang menertawakan Anda. Keluarga, teman dekat, pasangan, orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mendukung Anda, tetapi memilih untuk menyakiti Anda. Karma dalam situasi ini adalah yang paling kompleks dan paling kuat, karena pengkhianatan orang yang dicintai bukan hanya luka emosional. Itu adalah luka spiritual yang menembus lapisan terdalam keberadaan. Namun karma dalam situasi ini juga membawa kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Ketika Anda berhasil mengatasi pengkhianatan tingkat ini, ketika Anda berhasil mengubah rasa sakit spesifik ini, Anda membuka kapasitas untuk mencintai dan menjalin hubungan yang jauh melampaui apa yang Anda ketahui sebelumnya. Anda belajar mencintai dengan bijaksana, bukan dengan naif. Anda belajar terhubung dengan kedalaman, bukan dengan kedangkalan. Anda belajar untuk menjadi rentan dengan bijak, bukan dengan gegabah. Dan versi cinta ini jauh lebih kaya, lebih penuh, dan lebih berkelanjutan daripada yang ada sebelum pengkhianatan. Sekarang saya ingin berbicara kepada Anda tentang prinsip-prinsip praktis yang dapat Anda terapkan saat ini juga, hari ini, untuk mengaktifkan karma tertinggi dalam hidup Anda. Bukan sebagai teknik spiritual yang kosong, tetapi sebagai praktik yang berlandaskan pada pemahaman spiritual dan pengalaman manusia yang terdalam. Prinsip pertama adalah tindakan diam-diam. Alih-alih menggunakan energi Anda untuk menunjukkan kepada mereka yang menertawakan Anda bahwa Anda akan membalas dendam atau bahwa mereka salah, gunakan energi itu untuk bertindak diam-diam, bangun dalam diam, tumbuh dalam diam, berubah dalam diam. Ada kekuatan luar biasa dalam keheningan strategis. Saat Anda diam, karma positif Anda terakumulasi. Saat Anda tumbuh dalam diam, alam semesta sedang mempersiapkan panggung untuk pencerahan Anda. Dan ketika cahaya Anda akhirnya muncul, kejutan dari mereka yang ragu akan jauh lebih besar daripada jika Anda terus berteriak bahwa Anda akan tumbuh. Prinsip kedua adalah rasa syukur yang radikal. Ini sulit.
Ini bertentangan dengan naluri manusia, tetapi ini adalah salah satu yang paling ampuh. Bersyukurlah atas rasa sakit itu, bukan atas kekejaman orang lain, bukan atas ketidakadilan itu sendiri, tetapi atas kualitas yang telah dikembangkan rasa sakit ini dalam diri Anda. Bersyukurlah atas ketahanan yang tidak akan ada tanpa kesulitan. Bersyukurlah atas empati mendalam yang sekarang Anda miliki terhadap penderitaan orang lain yang tidak akan Anda miliki tanpa pernah menderita. Bersyukurlah atas kejelasan tentang siapa teman sejati Anda, kelompok Anda, keluarga jiwa Anda sebenarnya. Ini adalah berkah yang hanya datang melalui rasa sakit, dan rasa syukur atasnya mempercepat karma positif dengan cara yang luar biasa. Prinsip ketiga adalah keunggulan yang disengaja. Bukan keunggulan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi keunggulan sebagai cara untuk menghormati tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam diri Anda. Ketika Anda berkomitmen pada keunggulan dalam segala hal yang Anda lakukan, bukan untuk audiens orang-orang yang menyakiti Anda, tetapi untuk audiens dari siapa diri Anda yang sedang berkembang, Anda menyelaraskan tindakan Anda dengan aliran alam semesta. Dan dalam penyelarasan ini, pintu-pintu yang tertutup mulai terbuka. Koneksi yang perlu terjadi mulai terjadi, peluang yang tidak terlihat mulai muncul. Prinsip keempat adalah belas kasih strategis. Ini bukan berarti bersikap naif. Ini bukan berarti kembali mengekspos diri pada kekejaman. Ini berarti menumbuhkan dalam diri Anda belas kasih yang tulus terhadap keadaan spiritual orang-orang yang telah menyakiti Anda, tanpa harus membuka kembali pintu Anda kepada mereka. Anda dapat memiliki belas kasih kepada seseorang yang tersesat secara spiritual tanpa harus berada di dekat mereka. Anda dapat mendoakan kebaikan bagi seseorang yang telah menyakiti Anda tanpa harus memiliki hubungan dengan orang tersebut. Dan belas kasih ini, keinginan tulus untuk kesejahteraan bahkan bagi mereka yang telah menyakiti Anda adalah karma tertinggi yang ada. Inilah yang disebut kitab suci sebagai mencintai musuhmu. Bukan mencintai mereka secara naif, tetapi mencintai mereka dengan kebijaksanaan seseorang yang memahami bahwa setiap manusia sedang dalam perjalanan dan bahwa kekejaman seseorang lebih banyak mengungkapkan tentang di mana orang itu berada dalam perjalanannya daripada tentang siapa Anda. Prinsip kelima adalah ingatan spiritual selektif. Anda akan mengingat apa yang terjadi. Pikiran manusia tidak mudah menghapus kenangan menyakitkan, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak perlu menghapusnya. Yang perlu Anda lakukan adalah mengubah narasi yang Anda bangun di sekitar kenangan itu. Alih-alih mengingat apa yang terjadi dengan narasi korban, ingatlah dengan narasi penyintas, narasi pertumbuhan, narasi pemenang. Alih-alih membiarkan kenangan itu membangkitkan kepahitan, biarkan kenangan itu membangkitkan tekad. Alih-alih membiarkan kenangan itu merendahkan Anda, gunakanlah untuk mendorong Anda maju. Ubah narasinya, dan Anda mengubah karma yang diaktifkan oleh kenangan itu. Sekarang aku perlu memberitahumu sesuatu yang merupakan inti dari semua ini. Sesuatu yang merupakan kebenaran terdalam tentang karma, tentang penghinaan, tentang pertumbuhan, tentang tujuan dari semua yang telah kau lalui. Kamu telah dipilih. Bukan untuk penderitaan itu sendiri, tetapi untuk transformasi yang datang melalui penderitaan. Penghinaan yang kamu alami bukanlah sebuah kecelakaan. Itu bukan kesalahan alam semesta. Itu bukan bukti bahwa kamu tidak berharga. Itu adalah sebuah panggilan. Panggilan menuju tingkat eksistensi yang lebih tinggi. Panggilan menuju versi dirimu yang belum sepenuhnya ada, tetapi yang sedang diupayakan oleh alam semesta untuk diciptakan. Kisah-kisah terkuat umat manusia, kisah-kisah yang menginspirasi generasi demi generasi, kisah-kisah yang mengubah arah peradaban, hampir semua kisah ini, tanpa terkecuali, mencakup bab tentang penghinaan, kekalahan yang tampak, pengabaian, dan ejekan. Karena tidak ada kisah kemenangan tanpa lembah yang mendahului gunung. Tidak ada kisah terang tanpa periode kegelapan yang membuatnya semakin terang. Dan Anda berada di lembah Anda, atau Anda baru saja keluar dari lembah Anda. Dan kemenangan yang akan datang akan berbanding lurus dengan kedalaman lembah yang telah Anda lalui. Karma dari orang yang menertawakanmu sedang bekerja. Itu adalah hukum yang tidak pernah gagal. Tetapi yang lebih penting, karmamu,
Karma dari apa yang sedang kamu bangun, dari apa yang sedang kamu menjadi, dari apa yang sedang kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Karma itu juga sedang bekerja, dan buah yang akan dihasilkannya akan sangat luar biasa, sangat tak terduga, sangat melampaui apapun yang dapat kamu bayangkan, sehingga momen penghinaan itu, jika dilihat kembali, akan tampak sebagai harga terkecil yang mungkin dibayar untuk pertumbuhan terbesar yang mungkin. Kamu tidak kecil. Kamu tidak pernah kecil. Tawa seseorang tidak pernah mendefinisikan ukuranmu yang sebenarnya. Yang mendefinisikan ukuranmu adalah apa yang kamu lakukan dengan rasa sakit yang disebabkan oleh tawa itu. Dan pilihan itu saat ini ada di tanganmu. Kamu bisa membiarkan tawa itu memenjarakanmu dalam kepahitan, atau kamu bisa menggunakannya sebagai katalis untuk transformasi terbesarmu. Alam semesta sedang menyaksikan, Tuhan sedang menyaksikan, dan para malaikat yang menyertai perjalananmu menyemangatimu dengan intensitas yang tak terbayangkan. Setiap langkah yang kau ambil menuju pertumbuhanmu akan tercatat. Setiap pilihan untuk bertumbuh alih-alih menjadi pahit akan dihargai. Setiap tindakan iman dalam proses ini, bahkan ketika kau tidak melihat hasilnya, akan diberi pahala. Orang yang menertawakanmu tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah mengaktifkan karma terbesar dalam hidupmu. Bukan karma kehancuran mereka, tetapi karma peningkatan dirimu. Dan ketika peningkatan dirimu sepenuhnya terwujud, ketika kamu menjadi siapa dirimu sebenarnya, semua rasa sakit itu akan masuk akal. Bukan hanya masuk akal secara spiritual, tetapi juga secara praktis, terlihat dan nyata. Dan pada saat itu, Anda akan memiliki pilihan bagaimana melihat ke belakang. Anda dapat melihat dengan kepahitan pada mereka yang menyakiti Anda. Atau Anda dapat melihat dengan rasa syukur pada seluruh perjalanan, termasuk lembah, termasuk penghinaan, termasuk air mata yang tak seorang pun lihat, termasuk saat-saat keraguan, kelemahan, dan mempertanyakan diri sendiri. Dan memilih rasa syukur bukanlah kelemahan. Itu adalah bukti kekuatan spiritual terbesar yang ada. Itu adalah bukti bahwa Anda telah tumbuh melampaui rasa sakit. Itu adalah bukti bahwa karma telah melakukan pekerjaan terdalamnya dalam diri Anda. Alam semesta tidak pernah salah. Setiap orang dalam kisah hidupnya, setiap keadaan, setiap penderitaan, setiap kegembiraan, semuanya telah diatur dengan tepat untuk membawa Anda ke tempat yang seharusnya Anda berada. Dan Anda berada tepat di tempat yang seharusnya. Mungkin bukan di tempat yang Anda inginkan, tetapi di tempat yang Anda butuhkan untuk menjadi siapa diri Anda sebenarnya. Teguhlah, teruslah maju. Jangan menyerah pada jalanmu hanya karena seseorang menertawakanmu. Jangan meremehkan dirimu sendiri karena seseorang tidak bisa melihatmu. Jangan membungkam suaramu karena seseorang tidak mau mendengarkan. Dunia membutuhkan dirimu apa adanya. Dunia membutuhkan apa yang dapat kamu tawarkan. Dan alam semesta dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tak terbatas memastikan kamu sampai di sana. Karma sedang bekerja. Hukum tidak pernah gagal. Waktu ilahi itu sempurna. Dan kamu yang telah melalui ini, kamu yang telah selamat dari ini, kamu yang sekarang berada di sini mendengarkan kata-kata ini, kamu dipilih untuk sebuah kisah yang masih ditulis. Dan bab-bab terbaik, bab-bab yang akan menginspirasi orang lain, yang akan memberi kekuatan kepada orang lain yang berada di lembah yang telah kamu lewati, bab-bab itu masih akan datang. Tuhan belum selesai denganmu. Alam semesta belum selesai denganmu. Dan orang yang menertawakanmu, tanpa sengaja, tanpa sadar, hanyalah alat yang menanam benih babak terhebat dalam hidupmu. Benih yang sudah tumbuh, benih yang buahnya akan melampaui segala harapan. Benih kemuliaan, tujuan yang terpenuhi, kehidupan yang dijalani dalam bentuknya yang paling penuh dan sempurna. Inilah karma. Inilah karma terdalam, paling nyata dan paling kuat. Bukan kehancuran orang lain, melainkan peningkatan diri Anda. Bukan kejatuhan orang yang menertawakan, melainkan penerbangan Anda. Penerbangan yang memang selalu menjadi hak Anda. Penerbangan yang untuknya Anda diciptakan. Penerbangan yang tak dapat dihentikan oleh tawa, penghinaan, atau kekejaman apapun ketika Anda memutuskan untuk terbang. Terbanglah, ini waktumu.